Ya, halo semuanya. Pada video kali ini, kita akan belajar secara wajib mengenai konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Nah, setiap peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu bisa diteliti dengan menggunakan dua kerangka berpikir, yaitu sinkronis dan diakronis. Nah, secara umum, kerangka berpikir itu memiliki perbedaan. Tapi kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud sinkronis dan diakronis. Berpikir sinkronis. Sinkronis atau sinkronik memiliki arti yaitu menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Sinkronik ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Hmm. Sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu syn yang artinya dengan dan chronos yang berarti waktu atau masa. Adapun cirinya, yaitu yang pertama, mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. Yang kedua, memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan satu unit lainnya. Yang ketiga, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Yang keempat, menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis atau diam. Yang terakhir yaitu digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Penggunaannya ini ada dalam ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Jadi secara umum pengertian dari sinkronis ini adalah cara berpikir yang lebih menekankan pada ruang. Ya, melebar dalam ruang, bukan waktu. Selanjutnya yaitu berpikir diakronis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakronis memiliki arti yaitu melihat perkembangan sepanjang waktu atau bersifat historis ya. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dia yang artinya melalui atau melampaui dan kronikus yang berarti waktu. Nah, cara berpikir diakronis ini kerap pula disebut dengan cara berpikir kronologis. Nah, adapun ciri dari berpikir diakronis antara lain yang pertama, mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Yang kedua, memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga, yaitu menguraikan proses transformasi kehidupan masyarakat yang terus berlangsung dari waktu ke waktu secara berkesinambungan terus-menerus. Yang keempat, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis, tidak statis, jadi terus bergerak, naik turun itu yang dimaksud dengan dinamis. Yang terakhir yaitu cara berpikir diakronis ini biasanya digunakan dalam ilmu sejarah. Inilah yang membedakan sejarah dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat pada tabel ini perbedaan antara sinkronis dengan diakronis, yaitu yang pertama meluas dalam dimensi ruang, yang sinkronis, sedangkan diakronis terus bergerak dan hubungannya kausalitas. Yang kedua, sinkronis memanjang dalam dimensi waktu. Sedangkan diakronis ini kosong, kenapa? Karena lebih menekankan pada ruang. Diakronis lebih memendek dalam waktu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem terstruktur statis pada sinkronis, sedangkan pada diakronis yaitu narasi dan berproses kemudian bertransformasi, berubah. Perbedaan yang keempat adalah sinkronis penekanan pada struktur fungsi, sedangkan diakronis yaitu penekanan pada proses dan durasi, lama waktunya. Perbedaan yang terakhir adalah dipakai dalam ilmu geografi, sosiologi, politik, ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Nah, sedangkan diakronis ini hanya digunakan pada ilmu sejarah. Itu dia apa yang dimaksud dengan sinkronis dan diakronis, perbedaannya itu seperti apa. Nah, kita lanjut dalam pengertian berikutnya yaitu manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Ada 3 unsur utama dalam objek kajian sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu.
ketika unsur tersebut akan menjawab 3 pertanyaan penting dalam sejarah berupa who atau siapa, where di mana, dan when atau kapan. Ya. Yang pertama yaitu manusia, unsur manusia. Dalam hal ini sejarah tidak akan membahas hewan, tumbuhan, apalagi makhluk gaib, hantu, setan. Nggak mungkin dibahas dalam sejarah, tapi lebih menekankan pada manusia. Manusia adalah makhluk yang berpikir sehingga muncul ide-ide kreatif darinya. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan maupun makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang kedua yaitu unsur ruang. Ruang dalam hal ini adalah panggung manusia saat berkarya atau panggungnya terjadinya tempat peristiwa sejarah. Ruang bisa berbentuk rumah, tempat, daerah, atau negara. Yang ketiga adalah unsur waktu. Waktu dalam sejarah ini menunjuk kepada masa lampau, bukan sekarang, apalagi pada masa depan. Jadi lebih menekankan ke masa lalu. Kemudian dari pembahasan selanjutnya adalah hakikat dari sejarah. Nah, hakikatnya sejarah itu akan terus berubah dan berkelanjutan seiring dengan perubahan manusia dan terus berkembangnya atau berjalannya masa dari masa ke masa. Ada makna penting di balik kata perubahan dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. Ada 2 hal di sini yang ditekankan, yaitu perubahan dalam sejarah dan berkelanjutan dalam sejarah. Perubahan dalam sejarah yang dimaksud adalah berubah berarti terus bergerak tanpa bisa berhenti. Perubahan berjalan dari mulai kehidupan sederhana atau kehidupan yang dasar hingga sekarang hingga kompleks, yang bersifat sederhana menjadi kompleks. Kemudian yang kedua adalah berkelanjutan dalam sejarah. Ya, yang dimaksud dari berkelanjutan dalam sejarah adalah peristiwa sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang berkelanjutan yang terjadi terus menerus, mata rantai yang tak terpisahkan, yang tidak terputus dari kehidupan generasi sebelumnya. Dalam hal ini ada kesinambungan antara generasi pendahulu dengan generasi yang sekarang. Begitupun dengan generasi yang sekarang, itu nanti akan ada hubungannya dengan generasi yang akan datang. Iya, akhirnya sampai di sini video pembahasan mengenai konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.